sehingga bisa terlaksana pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya masa kepengurusan IJTI Riau tahun 2021 hingga 2025 sesuai amanah organisasi, maka perlu digelar musyawarah daerah atau musda setiap 1 kali 4 tahun. Pelaksanaan musda yang segera akan digelar ini sepenuhnya mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART organisasi. Harapan kami tentunya dengan digelarnya musyawarah ini, musyawarah daerah Riau yang keempat, dapat membuahkan hasil yang maksimal untuk memajukan organisasi yang kita cintai ini. Siapapun nantinya yang akan terpilih dalam musyawarah daerah, tentunya harus kita dukung bersama-sama untuk kemajuan organisasi. Roda organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kebersamaan, solidaritas dari semua anggota. Semoga Ikatan Jurnalis Televisi Riau semakin solid dan semakin eksis ke depannya. Pesan kami kepada semua anggota, mari kita bergandeng tangan untuk memajukan IJTI Riau di masa mendatang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. 30-an tahunan dan yang menggerakkan seluruh kebijakan pengurus pusat, bagaimana kita akan menjalani itu dengan teman-teman di daerah, khususnya di Pekanbaru di Sumatera ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, tahun ini IJTI memasuki usia tahun yang ke-28 ya. Kita lahir tanggal 9 Agustus tahun 1998. Sebutlah kita mungkin sebagai anak kandung reformasi. Jadi yang kita gerakkan juga semuanya selalu berusaha untuk terus bisa menjadi bagian dari gerakan yang transformatif untuk berubah. Dan tahun ini, tahun lalu, tahun yang sangat berat, karena kami saja yang tercatat secara resmi itu ada sekitar 1.200 ya, 1.200. Dan jumlah anggota IJTI itu sekitar 1.200-an teman-teman di daerah yang kemudian kena layoff gitu. Dan hampir 25% itu memang teman-teman dari IJTI. Itu adalah PR saya sebagai ketua umum IJTI, juga teman-teman juga bagaimana coba mengatasi ini. Jalan keluar sudah kita dapatkan. Saya sudah melakukan audiensi dengan seluruh pihak yang kira-kira bisa membantu, bisa kita kerjakan. Tapi apa kemudian menjadi persoalan? Bukan menjadi persoalan ya, apa kenyataan yang kita hadapi adalah saat ini kita soal disrupsi itu seperti hal yang gampang. Peran Indonesia interupsi di era digital itu judul yang sangat substansial. Makanya tahun ini juga kita ulang tahun kali ini kita mengambil tema Journalism Beyond Disruption. Gitu. Jadi satu sisi adalah kenyataan perubahan platform ke digital itu adalah sebuah keniscayaan. Itu tidak bisa dihindari. Satu soal yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita melakukan berubah, karena base platform itu sendiri bukan di kita, di luar algoritma yang nggak jelas, yang terus berubah-ubah, yang kemudian juga membuat sampai saat ini belum ada model bisnis yang kemudian juga diakui. Saya sudah bertemu dengan pihak-pihak yang kira-kira dianggap cukup berpengaruh untuk bagaimana menebak arah algoritma itu ada yang bisa. Bahkan saya salah satu anggota komite tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Tanggung jawabnya adalah bagaimana membuat peraturan regulasi pertarungan yang equal, yang berimbang antara platform dengan publisher. Itu pun sampai saat ini saya sudah 1 tahun bekerja dengan 10 teman lainnya juga belum bisa menghasilkan yang signifikan.
kami belum bisa menghubungkan dengan pihak platform, belum bisa menekan pihak platform supaya platform mau memberikan ruang keuntungan besar kepada publisher. Itu adalah PR yang sedang kita berusaha untuk pecahkan, tentu bersama-sama dengan teman-teman otoritas dalam dengan Komdigi dan semua pihak yang bisa membantu. Tapi jauh dari itu, sebelum kemudian situasinya berubah menjadi lama yang kemudian memperburuk keadaan, ya kita tetap berusaha supaya teman-teman bukan hanya sekedar menyesuaikan. Dalam konteks Ion ini adalah kita JTI khususnya, makin beban berat dari teman-teman dari Bang Dion, nanti kita putuskan siapa yang akan memimpin menahkodai JTI Riau 4 tahun ke depan, adalah bagaimana kita tidak hanya melakukan mengikuti bertransformasi dan mengikuti arah perubahan seperti apa, tapi diharapkan IJTI mampu memimpin gerakan transformasi itu sendiri, sebuah gerakan yang kemudian mampu mengkomunikasikan adalah bagaimana kemudian teknologi itu bergerak dengan bagaimana filosofi kita sebagai jurnalis itu berjalan. Karena teknologi silahkan berubah seperti apa, secanggih apa, bahkan sampai sekarang kita tidak tahu yang terjadi tahun ini seperti apa, 2 tahun ke depan seperti apa, 3 tahun seperti apa, kita nggak tahu. Saya belum mendapatkan ketemu orang yang bisa memberikan kepastian. Sampai hari kemarin saya ketemu dengan salah seorang menteri pun masih belum bisa menyampaikan ini akan seperti apa model bentuknya, bisnis seperti ke depan. Tapi yang paling penting adalah dalam konteks IJTI, karena fokus besar kita adalah bagaimana meningkatkan kapasitas jurnalis lain. Fokusnya adalah bagaimana kemudian kita menjaga supaya jurnalistik itu tetap sesuai dengan apa yang memang didefinisikan seharusnya. Itu sebuah kebanggaan saya bisa hadir di tengah-tengah wartawan senior, khususnya disebut tadi adalah jurnalis, apalagi ini adalah musyawarah tingkat provinsi. Bagi kami, teman-teman jurnalis ini bukan hanya sebagai wartawan, tapi tentu adalah bagian mitra pembangunan Kota Pekanbaru. Kami tanpa teman-teman banyak program-program baik pemerintah Kota Pekanbaru yang takkan mungkin tersampaikan kepada masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sudah dari dulu sejak kami menjadi ketua KNPI, kami banyak bergaul dengan teman-teman media dan juga dia jadi pimpinan DPRD Provinsi Riau, dan hari ini juga kami berhasil karena rekan-rekan jurnalis dan tentu terutama dari IJTI ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Lapor Pak Ketua, saya jadi wali kota ini, ada wartawan langsung ikut saya angkat jadi protokol. Jadi banyak sekali karena langsung buat berita cepat. Dan hari ini tadi betul apa yang disampaikan Pak Ketua Umum, bahwa tantangan tahun 2025 itu cukup berat. Mungkin tidak hanya di kalangan teman-teman jurnalis, tapi juga tantangan-tantangan dari badan usaha, bidang usaha, dan semua sektor, termasuk juga tentu perekonomian. 2025 jadi catatan seseorang, bahkan kita semua. Melewati 2025 saja, saya pikir ini sudah hal yang cukup kita syukuri. Karena memang tanjakannya terlalu tajam, bahkan sangat curam jurangnya seperti itu. Apalagi sebagai kepala daerah, tadi kalau hanya jurnalis, tadi disampaikan berat lagi sebagai kepala daerah. Tidur saja tidak nyenyak ya. Jangan pagi-pagi malam-malam dari Juli ya. Inilah tantangan kita, dan tentu negara juga kita pikir tidak hanya Indonesia. Kita lihat perkembangan di luar sana, bagaimana Trump yang cukup luar biasa, presiden bisa menangkap presiden, ini kan luar biasa ya. Hari ini tantangan kita sama Bapak Ibu sekalian, tentu di era yang saat ini kita sudah bisa dikatakan mulai meninggalkan, masyarakat itu meninggalkan ya
teman-teman dari media cetak, online, bahkan televisi. Ya tentu di era digital ini banyak yang membuat di media sosial dengan begitu cepatnya konten-konten yang sangat susah membedakan mana yang konten hoak dan konten yang benar. Tapi saya juga tanya kepada masyarakat yang juga anak-anak muda, mereka semakin kesini sudah mulai paham. Ketika melihat konten mereka tidak langsung percaya, tapi rujukannya tetap televisi. Jadi kalau sudah muncul di televisi, baru mereka bilang, berarti konten yang kemarin hoak atau konten kemarin yang benar. Maka itu kita tepuk tangan untuk teman-teman televisi yang menjadi rujukan yang benar bagi publik. Bagi saya, kami tentunya di pemerintah kota, Pak Ketua Umum dan seluruh teman-teman jurnalis, kami sering kegiatan diliput sana sini. Tapi kegiatan ini rasanya belum sah, belum menjadi kegiatan resmi pemerintah kalau belum masuk di televisi. Jadi kami juga memohon dukungan dan kerjasamanya, apalagi di awal tahun 2026 ini. Tentu kami juga akan banyak bekerja sama, tidak hanya dengan teman-teman media online cetak, tapi juga berharap disupport dengan rekan-rekan teman-teman jurnalis yang berada di televisi, khususnya juga baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional agar akan baru lebih baik ke depan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan selamat atas musyawarah daerah yang keempat. Ini bukan hal yang singkat, bahkan ini sudah masuk di tahun 20 tahun, 18 tahun, 4 kali 4, 16 tahun ya. 6 tahun, 4 tahun. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita di tahun ini bisa melewati tantangan-tantangan yang dengan sukses, yang juga lebih hebat daripada sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua Umum, terima kasih teman-teman wartawan, jurnalis, dan para senior yang kami banggakan. Tanpa teman-teman, kami mungkin tidak akan mungkin bisa berada berdiri di sini sebagai Wali Kota Pekanbaru. Dan selamat bermusyawarah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kita buka musyawarah keempat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengurus Daerah Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak Jaya JTI. IJTI. Jaya JTI. IJTI. dan saya Imelda Samsi dan seluruh jajaran pengurus IJTI Provinsi Riau mengucapkan selamat ulang tahun juga untuk Ibu Sulastri Agung Nugroho. Beberapa hari yang lalu beliau ulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu. Sehat selalu. Siap, Ibu. Siap Ibu. Kami juga dulu dengan Bang Yusril, Indra Yose, dan para senior yang lain turut merintis ke IJTI ini. Tapi dalam perjalanan banyak liku-likunya Bang Yusril Kardanis itu lebih tahu dia di belakang. Akhirnya IJTI ini bisa kami menjadi PLT setelah almarhum ketua kita Anto meninggal dunia, dan itu sempat vakum beberapa bulan atau hampir setahun. Kami inisiatif dengan anggota-anggota lain supaya kita tetap eksis, apa langkah-langkah yang kita lakukan. Akhirnya kita berembuk dengan panitia yang lain
kita mengusulkan supaya dibentuk TRT kepada pengurus pusat. Akhirnya lebih kurang 1 tahun jabatan TRT diamanahkan kepada kami. Selama lebih kurang 1 tahun ini kami mencoba membenahi masalah-masalah internal di organisasi. Kami merangkul semua teman-teman yang aktif di jurnalis televisi. Kami memposisikan teman-teman itu sama semua, tidak ada pengkotak-kotakan, pengelompok-kelompokan. Mari kita bersama-sama memajukan IJTI. Mohon izin Ketum, dari awal saya menjadi PLT itu dari nol. Mulai dari tak ada sekretariat, tak ada, jangankan sekretariat, stempel pun tak ada, kami yang ditinggalkan. Sekarang ya alhamdulillah kami setelah membenahi teman-teman supaya bergabung dengan organisasi IJTI, kita dapat pinjaman kantor ya dari Pemprov ya Pak ini ya. Akhirnya kita buat sekretariat, itu kantor sekretariat bersama, tapi ada ruangan untuk dibagi-bagi. Di situ ada IJTI, ada PFI dan organisasi lainnya gitu. Nah, dan kita alhamdulillah dapat 1 ruangan, itu kita berdayakan untuk teman-teman. Akhirnya teman-teman bisa eksis bertahap. Kita coba melengkapi mobiler, mejanya itu ruangan itu dalam kondisi kosong. Dengan keterbatasan teman-teman, kita juga di daerah bertahap kita coba mengisi mobiler, meja kerja, kursi, dan yang paling penting bagi teman-teman itu wifi kita lengkapi. Dan alhamdulillah teman-teman mulai eksis di sekretariat. Kami pun bersemangat karena teman-teman juga bersemangat. Dalam 1 tahun lebih ini ada beberapa kegiatan yang kami ikuti. Yang pertama dulu pernah dilaporkan ke Ketum juga, kami mengadakan pelatihan jurnalistik tingkat dasar, tingkat SMA di Pekanbaru. Beberapa teman-teman kita libatkan, kita menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar, dan kita juga mengikuti mengutus tim untuk ikut seminar nasional ya ketumnya di Jakarta, ada perwakilan dari Riau. Selanjutnya di Batam di ketumnya pertemuan dengan teman-teman se-Sumatera. Mungkin kami sendiri tidak hadir, tapi ada perwakilan dari Riau. Mungkin itu yang baru bisa kami laksanakan. Terakhir ya, saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus mengikuti aturan organisasi. Kalau tidak mengikuti organisasi itu, kita itu tidak sah gitu. Dengan seiringnya berakhirnya masa kepengurusan IJTI Riau akhir Desember 2025, saya desak teman-teman supaya musda segera digelar. Karena kalau musda tidak digelar, itu kepengurusan bisa dibekukan. Akhirnya didapat kesepakatan setelah koordinasi dengan tim dari pusat, dari Mas Jazuli juga. Akhirnya kita sepakati tertunda sekitar 2 minggu. Yang awalnya kita jadwalkan tanggal 27 Desember. Alhamdulillah bisa terlaksana di 17 Januari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk ke depan, harapan kami teman-teman bersama-sama kita menjalankan organisasi ini agar lebih baik ke depan. Tanpa teman-teman, organisasi ini tidak akan ada apa-apanya. Kami sebagai pengurus tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan support dari teman-teman. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Izin Mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan susunan pengurus daerah IJTI Riau periode 2026-2030. Ketua Ahmad Dison.
Wakil Ketua Fitra Asri Rama. Dapat gue yang ketuanya. Maju David. Sekretaris Kalau David. Sekretaris Irwansa. Wakil Sekretaris Yogi Sastro Raharjo. Bendahara Aprial. Lagi proposisi. Semua pokoknya. Ketua Koordinator Bidang Organisasi Indra Yose. Anggota Purwanto. Oke. Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Yan Cahyadi. Mana? Oh, lagi keluar. Oke. Lagi rokok. Anggota Aulia Rani Tua. Rani Tua. Koordinator Bidang Kesejahteraan. Ini pengusaha ya berarti ini. Diki Kurniawan.